berakhir juga damai. Ada kemungkinan seperti itu. Langsung. Gimana Bang Kevin terkait masalah yang ini nih? Yang mana? Yang ini nih kan ntar kan mediasi nih untuk kasus yang ini ya. Maksudnya Mas Kevin Ya ini kan dia berusaha untuk menjatuhkan nama baik saya. Semua perilaku dia, cara dia ini kan tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Apalagi dia speak up di media. Ini kan menjadi tontonan yang tidak baik. Dia seorang dokter, etikanya gimana gitu. Jadi kalau dibilang akan berdamai apa tidak, saya maju terus. Ya tergantung dia. Gitu. Apalagi tadi kan di sidang ditanya akan datang, dia bilang sempat gak bisa dijawab juga kan sama tadi PH-nya. Tapi kalau memang misalkan dari pihak mereka ingin maksudnya yaudah kasus ini selesai gitu dan berdamai gitu. Dari pihak Mas Kevin seperti apa dan ada syarat-syaratnya apa Bang? Kasus yang mana dulu? Yang ini. Yang ini kan kita bicara yang ini dulu. Kita bicara yang ini dulu. Kalau untuk yang di PN Jakarta Barat perkara 853 tadi kan secara kasat mata kami sudah print out satu postingan Pak Kevin di satu lembar bukti yang sudah kami persiapkan. Satu budal. Kami bukan mau mendahului proses pembuktian, Ya. bukan. Tapi kami mau menunjukkan bahwa Pak Kevin mudah-mudahan tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian brand ambassador tersebut. Itu yang sedang kami perlihatkan gitu. Artinya jangan sampai gugatan ini dijadikan semacam wadah-wadah atau sarana-sarana untuk menjatuhkan nama baik Pak Kevin. Contoh, misalkan LP yang di Taman Sari. Sebelumnya kan kami sudah melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada Komnas HAM sehubungan dengan permohonan agar Pak Kevin ini dilindungi dalam kontestasi fair trial. Dan puji Tuhan, kemarin ketika kami ke Polsek Taman Sari, kami diserahkan surat penghentian penyelidikan ini. Artinya fair trialnya terwujud. Kenapa? Karena menurut analisa hukum kami, tagihan yang dilakukan oleh Bu SK kepada Pak Kevin di Taman Sari tersebut itu bukanlah tindak pidana, melainkan perbuatan hukum perdata. Kalau memang Bu Siska merasa ada tagihan tersebut melalui perusahaannya, silakan ajukan gugatan perdata. Sehubungan dengan apakah tagihan itu benar atau tidak nanti akan diproses dalam pengadilan negeri, khususnya di bidang keperdataan. Gitu loh. Nah, ini menarik nih. Kami melihat sepertinya ada situasi yang harus dilanjutkan dalam adanya penghentian penyelidikan ini. Kemarin Pak Kevin tanya, Pak Deka, ini kira-kira secara hukum bagaimana? Apakah nama saya yang sudah tercemar? Bahkan kami memiliki satu bukti yang Pak Kevin sudah screenshot, di mana si saudari SK ini secara sengaja, menurut hemat kami, secara sengaja menyebarkan berita mengenai pembuatan LP di Taman Sari dengan dugaan penipuan dan penggelapan ke salah satu produser. Dan secara spesifik dia meminta karena Pak Kevin diduga melakukan penipuan dan penggelapan, mohon terhadap aktivitas acting dia diberhentikan terlebih dahulu. Tidak exactly tepat bahasa saya, tapi kurang lebih substansinya seperti itu. Gitu. Nah, ini kami juga memperhatikan itu. Apakah ada tindak pidana akibat diberhentikannya proses penyelidikan ini? Bagaimana dengan pasal 317, 310, 220? Ini sedang kami pertimbangkan, semua tergantung Pak Kevin. Secara hukum, konsekuensi dari penyelidikan ini diberhentikan adalah adanya dugaan laporan palsu atau pengaduan palsu kepada pihak kepolisian. 317 Junto 220. Secara hukum sedang kami pertimbangkan, tapi kembali lagi semua kepada Pak Kevin. Apakah mau dilanjutkan atau tidak, semua tergantung kita. Komunikasi udah nggak ada sama sekali berarti sama SE? Enggak sama sekali. Ya, enggak sama sekali. Kalau komunikasi antar lawyer ada nggak sih maksudnya untuk apalagi besok akan ada mediasi nih? Baik. Ini pertanyaan yang dari kemarin saya tunggu, Bang. Karena secara simbolik beliau ini di Instagram dia saya lihat menyindir spesifik adalah salah satu dari kami secara fisik gitu. Tapi bagi kami itu bukan masalah. Dan kami dituduh beberapa kali seakan-akan kami berusaha melakukan pemerasan terhadap beliau. Pertanyaan pertama, kalau memang itu ada, buktikan. Oke, Anda tidak menyebutkan kami secara spesifik nama gitu.
Tapi terkesan itu merujuk kepada kami, dan kami bukan tipe lawyer yang dikit-dikit undang-undang ITE, Bang. Ya, kami bukan tipe lawyer yang begitu. Tapi yang mau kami sampaikan adalah sehubungan dengan pertanyaan Abang tadi. Kalau memang kami pernah seakan-akan mau memeras beliau, tunjukkan buktinya. Gitu loh. Ya memang dia tidak menyebutkan spesifik gitu. Tapi kalau memang betul iya, tunjukkan buktinya. Di mana kami atau tim lawyer Pak Kevin pernah melakukan itu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah apakah sudah ada komunikasi lawyer to lawyer, sejauh ini dari lawyer dia tidak pernah menghubungi kami. Begitu sebaliknya, apalagi kami tidak pernah menghubungi lawyer dia. Oke. Nanti pas mediasi si SE itu wajib datang nggak, Bang? Kalau Perma 1 2016 sih wajib, namun ya balik lagi, kalau prinsipal tidak bisa hadir biasanya ada semacam surat lah keterangan. Oh ini lagi di luar negeri, oh ini lagi sakit, ada surat pendukung, maka tidak wajib hadir. Dan disertai surat kuasa Ya, khusus disertai surat untuk kuasa. mediasi dari pihak penasihat hukum. Kalau Kevin sendiri pasti akan hadir kalau Kita lihat aja nanti, ya, kemungkinan bisa hadir. Pin, kan ini kasus udah berlarut-larut, udah berbulan-bulan gitu. Lu kehilangan banyak pekerjaan kah atas kasus ini? Oh iya, sangat dirugikan lah pasti ya. Karena sebenarnya menurut saya ini hal yang simpel kok, nggak ribet. Laporan saya yang di Bogor itu udah jelas, full video 45 menit saya korban. Tidak ada saya memukul SK. Kenapa bisa sampai 4 bulan seperti ini? Kenapa laporan SK bisa naik ke penyidikan? Apalagi ada video sawer-sawer, ada video jenderal dan lain-lain gitu. Jadi ya menurut saya, hemat saya ini sebenarnya harusnya simpel dan cepat selesai. Mudah-mudahan bisa cepat selesai Pak ya. Lu kehilangan berapa judul, Pin, atas kasus ini, Pin? Banyak lah tawaran. Cuman kan kalau saya kembali lagi beraktivitas, kemungkinan besar dia akan memfitnah saya, menjelekkan saya ke PH-PH lainnya. Jadi menurut saya lebih baik saya selesaikan semuanya sampai clear baru saya bisa kerja lagi. Tapi memang maksudnya ada berapa judul sih yang nawarin lu sampai Ada terus beberapa. sampai akhirnya lu lebih dari dua. Cuman saya tolak sementara, saya nggak mau. sampai kapan nih? Sampai clear semua atau? Sampai clear satu persatu. Oh iya, Sir. Ini surat ini salah satu sebagai contoh bahwa si SK ini bisa membuat laporan tanpa dasar hukum yang ada, gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan sesuai dengan omongan kami bahwa yang di Polres Bogor itu laporan dia tidak ada dasar hukumnya, tidak mempunyai bukti yang kuat. Jadi sinkron dengan omongan kami bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa laporan SK yang di Polres Bogor itu harusnya juga ditutup, gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa si SK ini membuat beberapa laporan yang dia ada-ada sendiri. Tidak ada bukti hukum atau dasar yang kuat. selain judul, endorse juga mulai berkurang kan, Vin, atas kasus ini, Vin? Berhenti dulu semuanya. Semuanya berhenti dulu? Karena kan dia sempat upload di story kan. Dia Iya, bilang iya. kerja tidak bertanggung jawab, penyakit, ini itu, penipu. Jadi kan semua orang terhasut. Nah, tapi kayak brand-brand yang lain, apakah mungkin membatalkan pekerjaan juga, Pin, yang udah gitu selain Ada yang ini? ada beberapa kerjasama juga, produk yang tadinya udah mau jalan berhenti semua. Berhenti semua. Jadi ya biarlah sekarang publik yang menilai bagaimana ini orang berpikir dan setiap kali dia bertindak dengan cara-cara dia. Lu kehilangan berapa uang, Pin, di atas kasus ini, Pin? Dari semua kerjaan ya? Wah, Dari judul, di atas endorse? 1 M ada kali ya. Serius? Ya karena kan harusnya pekerjaan saya berjalan semuanya, jadinya terhenti semua. Dan lu, cara lu buat bertahan hidup kan maksudnya menggunakan jasa lawyer juga nggak ya perlu uang juga gitu kan. Lu Wah, juga puji Tuhan, kita semua kompak Pak ya. Solid Sampai selesai. sampai selesai. Jawab. Luar biasa, saya sangat terima kasih sama lawyer-lawyer saya. Oke.